Malam Indonesia, selamat malam pemirsa, berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini malam edisi Senin 24 Maret 2014. Serangkaian berita telah kami siapkan, diantaranya Komnas Perlindungan Anak dan Kemensos akan memfasilitasi penyatuan kembali pihak keluarga pada korban kekerasan anak Iqbal Saputra. Saya Nur Tanti Purba, berikut berita selengkapnya. Karena dituduh mencuri dua siswa sekolah dasar negeri 14 Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo ditelanjangi oleh oknum kepala sekolah di hadapan ratusan siswa sekolah. Tidak terima dengan perlakuan kepala sekolah, orang tua kedua siswa ini pun langsung melapor ke Mapolres Gorontalo. Dalam rekaman berdurasi 1 menit ini, tampak dua orang siswa berinisial FN dan UP sedang ditelanjangi di hadapan ratusan siswa lainnya. Dalam video ini juga tampak seorang guru berdiri di hadapan kedua siswa yang diduga oknum kepala sekolah berinisial WIW yang menghukum siswanya dengan harus telanjang. Video aksi oknum kepala sekolah yang menelanjangi dua orang siswanya ini beredar luas melalui handphone dan menimbulkan kecaman dari masyarakat. Menurut orang tua dari FN, kejadian memalukan ini berawal saat anaknya FN dan rekannya UP yang dituduh telah melakukan tindakan pencurian di dalam sekolah. Kedua siswanya itu kemudian sempat dipukul oleh oknum kepala sekolah. Namun 2 hari setelahnya kedua siswa tersebut dipanggil pada saat apel dan diminta telanjang di hadapan ratusan siswa lainnya. Telanjangi dan dipukul. Dipukul gara-gara apa? Gara-gara anak saya mencuri celengan temannya. Terus Dipukul dan ditelanjangi. Ditelanjangi di mana itu, Pak? Di halaman sekolah. Terus disaksikan oleh murid-murid dengan guru-guru. Saya tidak keberatan anak saya dipukul atau diapa, saya tidak keberatan. Cuma keberatan saya itu anak saya sampai kenapa lagi ditelanjangi. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Gorontalo Ajun Komisaris Polisi Heri Rusyaman membenarkan adanya laporan dan telah memeriksa korban dan orang tuanya. Korbannya adalah saudara Fikri Nawai, di mana sedikit kronologis akan saya jelaskan bahwa Fikri adalah murid dari SD 14 di bawah. Dia mendapat hukuman dari kepala sekolah berkaitan dengan salah satu kesalahan yang dilakukan oleh saudara Fikri sebelumnya. Tetapi dalam tahap kesalahan awal telah ada perdamaian. Tetapi pada hari Sabtu kemarin, saudara Fikri mendapat hukuman kembali. Salah satu adalah dia diberikan hukuman dengan cara ditelanjangi di depan teman-temannya. Jika terbukti bersalah, maka oknum kepala sekolah tersebut akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman penjara minimal 3 tahun 6 bulan. Dari Gorontalo, Irwanto Ahmad melaporkan. Kita ke Kalimantan Selatan, pemirsa. Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan berhasil menangkap seorang bandar narkoba dengan barang bukti 3,6 kg sabu-sabu dan 4.000 butir pil ekstasi senilai 6 miliar rupiah. Tersangka ditangkap di sebuah rumah di wilayah Banjarbaru, Kalimantan Selatan tanpa perlawanan. Narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi senilai hampir 6 miliar rupiah ini disita petugas Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan dari sebuah rumah di Jalan Gatot Subroto, Komplek Pondok Karya Landasan Ulin, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Bersama barang bukti, polisi menangkap seorang pelakunya yang diduga sebagai bandar besar narkoba jenis sabu dan ekstasi berinisial AW yang tidak melakukan perlawanan saat ditangkap. AW yang terlihat sangat ketakutan dan berhalusinasi ini meminta bantuan seorang satpam sebuah perusahaan minuman ringan bahwa rumahnya digerebek polisi. Karena curiga, satpam tersebut langsung melaporkannya ke Polsek Landasan Ulin. Saat mendatangi alamat rumah yang dituju, polisi langsung melakukan penggeledahan dan menemukan hampir 4 kg sabu-sabu serta 4.000 butir ekstasi siap edar yang dikemas dalam sejumlah paket besar.
Informasinya sudah hampir berapa? 6 bulan. Berarti pemain lama juga ya? Kalau pemain lama tidak, ini rekrutan baru. Peredarannya sampai ke sekitar Banjarmasin, kemudian Kalimantan Selatan, dan juga kemudian bisa sampai ke Kalimantan Tengah. Polisi kini masih melakukan pengembangan terkait dari mana asal barang haram tersebut diperoleh tersangka, termasuk kemungkinan adanya keterkaitan dengan jaringan kelompok bandar narkoba lintas provinsi. Sebelumnya Satuan Reserse Narkoba Polda Kalsel juga berhasil membongkar jaringan narkoba dengan barang bukti 1 kg sabu dan 9.512 butir pil ekstasi bersama 4 pengedarnya. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Andi Muhammad Haswar melaporkan. Ke informasi lain pemirsa, lebih dari 100 kendaraan roda 4 yang terparkir di badan jalan sekitar Menteng di Kempensian pihak Dinas Perhubungan Jakarta Pusat tidak terima dikempesi. Para pemilik kendaraan protes dan menegur petugas Dishub. Puluhan pemilik kendaraan roda 4 yang terparkir di badan jalan langsung berlarian untuk memindahkan kendaraan mereka saat petugas Dinas Perhubungan Jakarta Pusat datang. Petugas Dishub yang datang untuk melakukan razia parkir liar di seluruh jalan kawasan Menteng, Jakarta Pusat yang sering disalahgunakan untuk parkiran. Tidak terima kendaraannya dikempeskan petugas, seorang pemilik kendaraan mengejar mobil petugas untuk meminta petugas turun dari mobil dan memberikan penjelasan karena sudah sering dirinya memarkir di tempat tersebut tidak pernah dirazia. Kalau hantem tuh, banyak yang pada parkir di sana. Kenapa ini gang yang dihantem? Abang nggak terima bang ya? Tidak terima saya. Alasannya? Protokol dulu, ya perhatikan, rapikan dulu. Biasa ada parkir di sini bang? Biasa di sini udah bertahun-tahun. Baru sekarang bang? Baru sekarang. Ya. Ada sekitar 100 kendaraan roda 4 yang terjaring oleh petugas Dishub. Kendaraan milik TNI Angkatan Darat pun tidak luput dari razia. Walaupun razia parkir liar ini setiap harinya terus dilakukan oleh Dishub Jakarta Pusat untuk mengurai kemacetan di Jakarta. Tapi pemilik kendaraan masih saja membandel dengan memarkir kendaraannya di sembarang tempat. Dari Jakarta, Sumantri melaporkan. Anggota DPR fraksi PKS Tamsil Lindrung dipanggil KPK. Informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi.